علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumiko salamnya. Beringat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni والمشرب صافيا هنيا وهاميا غنيا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسع الرب بجاه نبيك المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Masih di dalam fasal yawanun huna kalimatan mujizatan hawla ta'addud az-zawjat kulluha min an-nadwati al-'alamiyah allati waqa'at baina fariqin min kibar ulama al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah wa baina akharin min kibar rijal al-fikr wal qanun fi Eropa. Kata beliau di akhir pembahasan masalah ta'addud az-zawjat, masalah memiliki lebih dari satu, memiliki istri lebih dari satu dalam pandangan Islam. Kata beliau kita tutup pembahasan ini dengan saya menukil hasil pembahasan dari seminar yang terjadi antara para pembesar ulama Saudi dengan para mufakir, para cendekiawan di Eropa. Jadi ada seminar nih, diskusi dah itu. Qalu wa amma fi ma yata'allaq bi ta'addud az-zawjat falam yakun al-islamu badi'a li fathi babi bal in hadha bab kana maftuhan min ghairi haddin wala syar' wa mundu diyanati al-yahudiyyah allati hiya as-diyanah al-masihiyyah. Ya kita bilang gitu, adapun masalah memiliki istri lebih dari satu, ini Islam bukan yang mulai. Yang mulai bukan Islam. Bukan Islam yang pertama kali membuka pintu tentang memiliki istri lebih dari satu. Bal in hadzal bab kana maftuhan min ghairi hadd wa syar'. Kalau kita mau lihat, ada banyak kisah di antaranya para nabi. Yang Anda pernah baca itu kisahnya Nabi Sulaiman. Itu dia punya 1000 permaisuri kan. Nabi Sulaiman itu punya 1000 permaisuri. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud di atas Nabi Isa malah kan. Ya, beliau punya 1000 permaisuri, yang berarti di syariat umat sebelumnya udah ada yang memiliki istri lebih dari satu. Jangan memainkan propaganda yang mengatakan negara-negara Islam nih ada lebih dari satu apa segala. Bukan, dari dulu ada, bahkan min ghairi hadd wala syarat. Bahkan lebih masalahnya lagi adalah dulu ada masalah ini nggak ada batas berapa perempuannya, nggak ada syarat-syaratnya. Kalau sekarang kita ada batasnya kan 4. Ada syaratnya, kalau mau seandainya istri lebih dari satu, syaratnya sebagai suaminya bakal begini. Kalau dulu mah enggak, bebas, mau 4, mau 5, mau 10, mau 11. Ya, makanya itu yang terjadi di para sahabat Nabi sebelum mereka masuk Islam. Ada yang istrinya 5, ada yang istrinya 6. Dari mana mereka bisa menggambarkan nikah lebih dari 4, lebih dari satu itu tadi? Kalau bukan karena memang dari sebelumnya ada. Kalau sekedar mau jima, kenapa enggak mereka langsung jimanya aja nyewa perempuan jadi? Kenapa mereka menamakan istri mereka lebih dari satu tadi? Bilangnya istri kan? Berarti kan nikah kan? Ya dong, di pandangan mereka ini sah pernikahan gitu. Berarti yang pertama kali menciptakan atau mengadakan syariat peraturan istri boleh lebih dari satu bukan Nabi Muhammad, bukan.
Nah, itu tuh gimana kejadian perempuan atau sahabat-sahabat yang istri lebih dari satu, dua, tiga, bahkan ada lima, enam. Dengan kisahnya Nabi bilang kan, ketika datang peraturan istri nggak boleh lebih dari empat, ya Nabi bilang ke sahabat-sahabatnya yang lebih dari empat tadi, amsik alaika arba'an wa talliq ma baqi. Ya, pegang yang empat, ente pilih yang empat yang mana yang ente mau, sisanya cerai, lepas. Kenapa mereka namakan istri? Kalau seandainya mereka bisa jima, ya, yang lebih bebas, zina maksudnya gitu, ngapain harus pakai jadi istri yang itu jadinya terikat sama mereka dan mereka harus tanggung? Berarti sebelumnya dan wigo di had syarat, nggak ada batasnya, nggak ada syarat-syarat tertentu. Wa mundu diyanal Yahudi, bahkan dari semenjak agama Yahudi, yang itu adalah asli agama kalian, agama apa namanya, masa ini Kristen Protestan juga sama mereka kan ujungnya kan. Ini asli juga dari kalian sebenarnya gitu. Wa minul ma'lum lada diyanatain anna ta'addadu zawjat kana qa'iman baina amja'il ahdil qadim. Dan sudah kita tahu di antara Yahudi dan Masihiyah ini, ya, bahwasanya istri lebih dari satu itu ada dari zaman-zaman Nabi kalian. Berarti memang syariatnya ada. Untuk Ibrahim alaihissalam yang paling kita kenal lah, Nabi siapa? Nabi Ibrahim lah. Istrinya dua. Ya nggak usah dibilang dua kan, bukan empat. Entar dulu. Ini kan kita bilang pertama bahasa lebih dari satu. Ini kan tuduhan kalian nih. Ya, tuduhan kalian membicarakan bahwasanya Islam istri lebih dari satu itu mulainya dari Islam. Enggak. Itu bisa kan masyhur banget. Nabi Ibrahim udah kenal, udah Siti Sarah, ya Siti Hajar udah paling terkenal, dan anaknya Ismail dan Yakub itu keluar, dan anak pertama yang keluar dari dua istri yang berbeda diceraiin. Enggak, kita nggak pernah dengar dari Quran, dari hadis bahwasanya Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar ya di Mekah dalam kondisi cerai. Enggak, tetap dibilang istrinya, bukan dibilang cerai. Kalau cerai ngapain beliau harus tempatkan di Mekah? Ceraiin aja, lepas sudah, terserah, ada ceraiin kan. Berarti istri beliau berapa ya? Dua. Ya ladal Arab, Abil Anbiya ladal Arab, apa namanya, bapaknya Nabi ya dari kalangan bangsa Arab. Waladal Yahud, waladal Muslimin. Dan bahkan Nabi Ibrahim ini bapaknya bukan bapaknya kalangan Arab. Nabi Muhammad kan Nabi kan bangsa Arab nih, sampai ke Ismail. Ismail anak siapa? Ibrahim. Berarti dari kalangan bangsa Arab ini nabinya tercipta dari, nah nabinya berasal dari nasabnya Nabi Ibrahim. Oke, kalau kita bilang Yahudi, ya Nabi siapa yang pertama kali bilang Yahudi? Nah, Yakub kan. Ishak, yang pertama kan Ismail sama Ishak, kan Yakub benar, Yahuda, Yakub, Yahuda bin Yakub. Yahudi ini asli namanya Yahuda kan. Yahuda itu anaknya Nabi Yakub, benar Yakub Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Berarti orang-orang Yahudi yang menolak adanya Islam istri lebih dari satu, mereka menolak syariat bapak mereka. Ini bukan bapak, maksudnya menolak syariat orang yang membawa agama kepada mereka. Ya walaupun muslimin jelas. Wa huwa la yazal qa'iman fi'lan bi turuqin ghairu masyru'ah ladal mani'in kama huwa ma'lum. Ya mohon maaf kata beliau, istri lebih satu bahkan terus berjalan. Bagi siapa? Pada orang-orang yang mencegah istri lebih dari satu. Ya mereka yang mengatakan istri lebih dari satu nggak boleh kan? Tapi kenapa kalian masih berzina lebih selain kenapa kalian melakukan perzinahan? Ya enggak, kalau merasa istri satu itu cukup dan ini adalah solusi bagi masyarakat, kenapa ente harus zina dengan perempuan lain? Kita yang bikin peraturan, bukan kita nggak ada syariat. Istri lebih dari satu, kalian tuduh ini propaganda, merugikan perempuan, apa dan lain-lain. Ya, kalian bilang ini istri satu cukup. Tapi kenapa terjadi perzinahan sama orang-orang yang punya istri? Jadi kan gue rumah ini malah jalannya nggak benar kan? Jalan yang nggak benar kalian gumbar-gumburkan, tapi jalan yang benar malah. Kayak ini kemarin beliau bilang, ini beliau yang di rohanya itu kemarin pas kita sambil jalan kita dengarnya beliau bahas itu nikah solusi. Ini kenapa sekarang dibilang nikah malah jadi sesuatu yang menyeramkan, ya poligami sesuatu yang salah, ya, sedangkan selingkuh dianggap biasa. Nggak usah ngomongin urusan orang, wajar namanya laki punya nafsu ke perempuan. Tapi karena orang lebih dari satu bilang alah jadi satu aja nggak bahagia, belanggu lagi punya istri dua, lu kok beda? Tuh, dengan sesuatu yang ada peraturannya kalian marah, tapi sesuatu yang tanpa peraturan kalian biarkan. Kalau otaknya sakit.
Satu, dia nikah nih, dijima sekali, dizina sekali sama perempuan, perempuannya rugi, dianya rugi. Jadi rugi nanti bakal secara kan langsung jadi anak biologisnya dia meskipun dalam nasab nggak bakal masuk gitu. Dan si perempuan juga sama. Kayak kemarin kita baru baca ya, penelitian dari dokter khusus kandungan gitu. Dibilang kenapa ada nikah? Karena sebenarnya memang yang paling dirugikan selalu perempuan, Tuhan kita bilang berkali-kali ke perempuan. Ketika mereka melakukan hubungan badan sama laki-laki, itu perempuan itu merasakan satu hormon, lupa namanya apaan gitu, yang ngerasa ketagihan ya, dan juga terikat sama laki-laki tersebut. Sedangkan laki-laki enggak. Laki-laki cuma ngeluarin satu hormon yang bikin puas, tapi ngerasanya enggak segitu dekatnya. Kapan mulai terikat? Biasanya udah 2 bulan 3 bulan ke atas. Makanya Islam bikin yang namanya pernikahan, biar nggak langsung main tinggal aja. Mungkin yang udah tahu juga, yang udah nikah juga berasa gitu. Maksudnya nggak, memang laki-laki tuh nggak berasa banget. Maksudnya memang kita memang nafsu dengan, maksudnya memang punya keinginan dalam hubungan badan gitu. Tapi nggak yang setelah hubungan badan tuh kayaknya wah terikat sama perempuan, nggak. Bahkan kalau sekedar perempuan lain juga dimau aja. Kalau buat sekedar memuaskan. Makanya adanya peraturan nikah, jadi laki-laki itu nggak gampang ninggalin kan. Coba kalau nggak ada peraturan nikah, dia bisa jiwa sama perempuan yang ngerasa ketagihan, terikat sama laki tersebut, dan laki bicara lagi yang perempuan lain, yang perempuan terikat lagi sama dia, bicara lagi yang perempuan lain, perempuan terikat lagi sama dia, terikat sama yang mana? Tapi ketika ada pernikahan di hubungan badan, meskipun saat itu ngerasa belum terikat dengan istrinya, lama kelamaan bakal timbul. Tapi kalau nggak ada pernikahan kan nggak ada beban buat ninggalin perempuan. Kalau ada pernikahan kan jadi beban. Masa baru sekali baru nikah, hubungan badan, besok cerai gitu. Gak mungkin lah. Orang yang kita disebut begitu kan. Baik ketika ada beban pernikahan ini, dia jadi nggak gampang ninggalin istrinya, lama kelamaan nanti terikat sendiri. Tapi kalau nggak dengan cara yang resmi tadi, yang pergi perempuan tidur semalam, habis itu tinggal. Tidur semalam, habis itu tinggal. ويشكل يضر ضررا وبشكل يضر ضررا فاحشا ماديا معنويا واجتماعيا بكل من الزوج والزوجات والأولاد. Ya, dengan yang gambaran tadi kita bilang ada orang yang melarang untuk istri lebih dari satu, tapi mereka melakukannya justru malah yang nggak pakai peraturan perzinahan, yang mana ini lebih menyakiti, lebih membahayakan dari sisi laki maupun perempuan maupun anak-anak maupun masyarakat. Perzinahan itu ya, apa namanya, ruginya itu rugi dari masing-masing orang yang melakukan, nanti anak yang dilahirkan, dan juga rugi di tengah-tengah masyarakat. Nah, tatanan masyarakat itu bakal berantakan, tuh nggak jelas anak siapa, mau ngomelin siapa kita nggak tahu. Coba kalau ada anak keluar nggak ada bapaknya, yang didik emaknya sendiri. Terkadang kita maklumin kan ya, kalau dibilang nakal mau anak nih, maklum anak yatim, nggak ada bapaknya. Karena dia nggak merasakan kasih sayang dan nggak merasakan namanya diatur sama orang tua. Kalau seandainya timbul semua anak nih nggak punya bapak, yang nggak ada yang ngatur dia, nggak ada yang bilangin dia, nggak ada ditakutin mau jadi apa di masyarakat. Oh nggak tahu, ada tuh anak yang berhasil. Kita lihat aja mana yang lebih berhasil, lebih yang berhasil. Ini berhasil sih. Kalau lu bandingin 1 dibanding 10 kan nggak adil. Ada anak yang berhasil, ada banyak. Tapi banyak mana yang nggak bisa, karena emang dasarnya fitrahnya yang ngurus anak, maksudnya yang mendidik anak dan ditakutin sama anak itu bapaknya. Ketika nggak ada bapak susah. Ini Allahumma beda sendiri, Nabi Isa yang ngurus, bukan bapaknya, bukan yang ngurus, langsung Allah. Kamu sama yang kita dengan Nabi Isa kan jauh banget. Ya itu saya tuh Maria, Nabi Isa nggak punya bapak tuh berhasil aja. Ya, lu gila nyamainnya berarti. Lu kan emang terbuat nggak ada bapaknya, kan lu kan mana terbuat ada bapaknya, bapaknya kabur. Tapi rasanya emang gak ada bapaknya. Kayaknya ditiup doang sama malaikat Jibril jadi. Kalau situ kan enggak, dasarnya lihat ada pembutuh bapak nih, bapak bayangan. Ini bapak bayangan bermain di belakang layar ini. Habis itu hilang. Kemana sekarang? Akhirnya siapa yang takutin nama anaknya? Ya, akhirnya siapa yang ditakutin nama yang ngatur anaknya. Dan kita ngelihat, kita tahu berapa banyak anak-anak yang ketika kita bilang, "Kita kenapa sih enggak sholat?" Mainnya di rumah gimana sih? Habis gimana ya orang aneh di rumah begitu bro? Ya bapak aneh nggak sholat, emak aneh nggak sholat, dan nggak ada itu di rumah nongkrong sholat tuh.
Ya kenapa sih jarang banget pakai punya baju koko gitu segala macam. Emang gimana ya Puri, dari kecil dia nggak pernah dibiasain pakai baju koko. Jawabannya begitu semua. Itu belum bisa ngaji kemana emang. Yang beda ada yang kasusnya dia bandel disuruh ngaji ogah gitu. Ada yang memang ya dari kecil itu nggak diperhatiin masalah ngajinya. Yang ngaji cuma sekedarnya, giliran ngaji banyakan liburnya, banyakan absennya. Gitu. Yang punya bapak nggak diperhatiin aja begitu kan. Ya ada mereka-mereka yang ketika kita tanya ini kenapa sih hidupnya nggak beraturan, maafin guru emang dari kecil tuh nggak pernah ngerasain tuh orang tua ngebilangin ini bagusan ini kayak dibebasin aja gitu lah. Ya bukan omongan-omongan andai-andai, enggak, emang ada orang ngomong ke kita gitu. Makanya dia bilang namanya perzinahan bisa merusak masyarakat, ini satu sebabnya makanya Islam menangi jauh ke depan. Ya, dan sekarang nanti kalau seandainya itu nggak ada bapaknya, emaknya nggak bisa nyari nafkah, siapa nyari nafkah? Perempuan lagi, dia harus keluar lagi, harus berinteraksi dengan laki-laki lagi. Heran nggak sekuat dengan nyari uangnya kalau laki-laki yang nyari, merusak masyarakat, rusak. Makanya dibilang perzinahannya merusak pribadi, merusak anak-anak yang lahir, memang merusak masyarakat. Tapi itu dibiarkan dan seakan-akan lebih dilegalkan, lebih dimaklumi, mendingan ketahuan selingkuh sekali minta maaf daripada lu nikah. Sekarang jadi kebanyakan begitu kan, lebih baik selingkuh ya sampai kayak gimana pun itu, habis itu minta maaf, aku nyesel nggak bakal ngelakuin lagi segala macam, istrinya maafin. Ya akhirnya laki dianggap bejat, istri dianggap pemaaf, segala macam ya, dan selingkuh lebih normal kelihatannya selama dia tobat udah. Ya tapi ketika kita ngelakuin yang halal yang dibolehkan sama Allah dalam syariat, seakan-akan dia ngelakuin dosa yang gak kelar-kelar kalau belum cerai dengan istri kedua. Bener gak nih? Kita jarang ngambil pandangan masyarakat aja gitu. Ya ketika kita udah nyeburin diri gitu di dunia dakwah ini yang menjelaskan syariat Islam gitu, tahu gitu ternyata banyak orang-orang yang memang lebih mengutamakan perasaan daripada syariat. Ya sekarang kita ngomongin kayak gini dari awal ya buat sekedar pengetahuan, bukan masing-masing menjadi pelaku semua, bukan gitu. Tapi pengen kita lempengin gimana pandangan orang-orang lebih menganggap hina dan remeh, salah, ya seakan-akan hypersex bagi orang-orang yang nikah lagi. Ya tapi ketika ada orang selingkuh, main perempuan, berzina bahkan minta maaf sama istrinya udah keren. Ya udah tidak tobat dari maksiatnya. Istrinya keren banget, maafin. Tapi giliran aku, nggak ada, pokoknya nggak ada bisa-bisa dah. Ya, ketika giliran berzina dibilang nggak bagi cintanya, tapi giliran punya istri dibilang cintanya bakal kebagi. Ya, giliran orang berzina, ya punya simpenan, ya punya punya simpenan gitu, cewek yang lebih muda, ya dibilang nggak berbagi cinta, nggak berbagi harta. Ya tapi giliran selingkuh, giliran nikah, takut hartanya terbagi. Padahal kalau nikah lu punya syarat, nggak boleh ngasih istri muda sekian kecuali ngasih yang pertama juga sekian. Ya, tapi sekarang kita dengar beritanya gimana? Kalau orang punya simpenan, biar rahasia nggak ketahuan, hari manjain, baginya kemana? Banyak kan simpenan, ada takut ketahuan dan lebih cakep. Ya bahkan akhirnya sebagian nekat ya, sekali ketahuan dah, main cerain aja yang lama dah. Atau emang cakepannya gue simpan. Akhirnya lu siapa yang pertama? Ngototnya kapan? Ngototnya pas terasa tersakitin, pas sudah cerai aja dah pusing sendiri. Ya lagi kalau udah yang kita bilang udah umur 40, 50 ya, kadang-kadang kita nyalain nih, bagi umur 50 masih jadi nikah lagi gitu. Sama. Yang perempuan juga kita bilang coba deh, lagi yang umur 50 masih sempet-sempet mikirin cerai, mau kemana lu emang? Ya misalnya kalau kita bikin akar sehat, ini umur 50 minta cerai mau kemana? Kalau dia bilang, ntar gua ada anak gua yang biayain, emang anak lu ekonomi sekuat itu bakal terus bisa biayain lu. Itu satu. Ya kalau dia bilang, ntar cari laki-laki, ada emang yang masih nafsu kita, yang udah bersekian. Cuma kan tadi lagi kesolnya, wah berapi-api gitu. Pokoknya udah selesai sampai sini. Ya, kita tutup buku ini dan ucapan salam perpisahan. Tapi nyatanya kan nggak segampang itu kan. Ini sekarang setelah dinyalain tuh pakai marah-marah emosi tadi, selalu gimana? Bingung, melongok paling. Ya, langap gitu, ngapain gue mau ngapain gitu.
Enggak, kita nggak pernah membenarkan laki-laki yang membawa agama ya sekedar untuk memuaskan nafsunya. Tapi meskipun dengan itu kita masih memandang bahwasanya ketika dia punya nafsu dialihkan dengan hal yang halal, harusnya kita juga merasa aman, dia masih melakukan yang halal. Kalau nggak kena dosa semua kita nih. Jadi kan dosa yang paling masya Allah, kalau kena di kampung nggak ada yang tahu nggak diberhentiin, masya Allah nih. Ya buat istri juga sama, terserah kalau sampai nggak kuat punya ngerasa punya anggota baru, gitu posisinya sama, nggak apa-apa minta cerai. Cuma juga kita bilang yang dipikirin lagi. Emang bicara mau kemana gitu. Berarti kalau tadi kita bilang kondisinya udah terlalu berat buat kita bercerai, habis itu nggak tahu mau kemana. Lidzalika 'alaja Islam hadhil awdha' wa harrama awwalan ma fawqa al-arba'ati zawjat. Nah, Islam datang nih, diapain? Dikasih solusi. Yang pertama, paling pertama diharapkan lebih dari 4. Ya, karena Islam tahu ketika Allah menurunkan firman nikahnya nggak boleh lebih dari 4, berarti memang kemampuan laki-laki atau manusia itu cukup dari 4 gitu. Ya wa'aghlaqu bidzalikal babil maftuh sabiqan min ghairi tahdid. Nutup pintu yang sebelumnya yang seakan-akan nikah sama perempuan nggak boleh pakai batas. Itu langkah pertama Islam dalam perbaikannya. Wa amma islahu tsani, adapun yang langkah Islam yang kedua apa? Faqad ishtaraw fihi 'ala zawjil 'adalah. Isyarat ini apa nggak boleh tinggal adil, jangan sampai nanti. Ya, makanya sebenarnya sebelum seakan-akan Islam nggak merhatiin perasaan perempuan, Islam udah ngancam lakinya duluan, hati-hati. Kalau datang nanti di akhirat, ya bawa sifat yang nggak adil antara istrinya, ya ada hadisnya kan? Ya meskipun hadisnya doif, nanti bakal datang di hari kiamat badannya tinggi sebelah. Wa ja'ala li zawji fi dhalika haqqu muraja'atil qada' inda adamil 'adl talaban lil 'adalah aw fasxan lizawaj. Ya, dan dikasih hak buat perempuan apa ya? Kalau seandainya ente nggak dapat hak ente minta. Dari apa yang kemarin? Hari Sabtu ada pertanyaan. Apa ya? Pokoknya masalah nafkah. Ya, ente bilang kalau laki-laki kadang-kadang ngasih nafkahnya kurang gimana? Ente bilang tulis. Ya misalnya, ya ente sepakat bosnya sebulan 2 juta gitu, itu khusus buat makan. Saya buat makan 1 juta nih sebulan ya. 2 juta sebulan. Terus hari ini atau bulan ini laki ngasih 1.800.000 misal, tulis 200.000 ini hak saya nggak terpenuhi sehingga saya harus mengurangi hak saya. Ya, meskipun kalau istrinya ikhlas ya lebih bagus. Ketika dia lihat lakinya berusaha apa segala macam dan nggak memenuhi, istrinya ikhlas itu lebih bagus gitu. Tapi kalau sana istrinya nggak ikhlas, minta catat mahar kita kepake, minta catat mahar ini kepake tanggal sekian gram. Tuntut laki kalau pergi duit, tuntut. Nah, jangan mikir, kayaknya sebagian orang tuh mikir juga ketika Islam memerintahkan perempuan untuk taat sama suami, kayaknya hartanya mau dipakai terserah gitu. Gak boleh komen, gak boleh marah-marah. Kata siapa? Ya kalau yang dikasih per hari berapa? 50.000, 70.000, dikasih hari ini gocap doang, 20.000 kan nih. Tulis hari ini, tulis 50.000 doang, kurang 20. Misal gitu, mau tulis terakhir bulan nih, utang lo mau gue 200.000. Boleh. Kalau mau kita pakai fikih, ya makanya sebenarnya fikih itu mengajarkan keadilan, maksudnya membawa keadilan. Meskipun kalau dilihat kayak kurang pantas aja, pusing masa ujung-ujung datang akhir bulan, bang maafin bang, tagihan bulan ini bang gitu. Berapa ini? 400 aja dari bulan ini, hitung aja ini ada catatan ini lengkap. Iya catatannya lengkap bulan ini, tentang hari ini 30, hari ini 20, hari ini itu ambil. Boleh kita guru, boleh. Mana yang sekarang boleh. Ya, tapi tadi kalau lama kelamaan ketika kita melihat kekurangan dari pasangan kita nggak bisa maafin, jadi makin panas keluarga. Ya apalagi tadi kita bilang sering-sering lihat apakah kesalahan yang dibuat sama pasangan kita itu adalah kesalahan yang disengaja apa enggak? Kalau kesalahannya nggak disengaja, itu berarti bukan kesalahan dia, bukan keinginan dia, emang udah takdir. Tadi kita bilang contoh dalam masalah nafkah gampang. Ente dijanjiin berapa sehari? 50.000. Lihat, laki ente udah nyari nih dari pagi sampai maghrib. Dari jam 6 udah keluar deh sampai maghrib. Yang biasanya bagi orang normal yang ngojek itu maghrib itu gocap pasti dapat gitu, misal gitu. Pasti dapat lebih malah harusnya. Tiba-tiba laki lo buat 30 pulang. Ditanya, lu beli mana temnya bang? Kagak, gue muter-muter. Nah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, gue jalanin semua.
Ya dapat 30 doang. Ini bagaimana? Oh yaudah. Berarti emang bukan kesalahan dia, udah takdir bawaannya begini. Beda kalau seandainya yang janjian sehari gocap dapat cuma 25. Kemana emang bang? Oh iya tadi mulai narik jam 10. Habis itu pas jam setengah 12 panas banget. Gue pulang aja dulu udah tidur bangun setengah 4 yoi. Narik setengah 12 istirahat panas bangun setengah 4. Kan cuma dari jam 10 sampai setengah 12 jam 4 sampai jam 6 doang, 3 jam doang. Nggak dapat gocap itu cuma 25. Lo katain lagi lu nggak apa-apa dah. Ya lu tuntut sekeras-kerasnya nggak apa-apa dah gitu. Karena dari kemalasan dia. Tapi kalau enggak gitu, masa lu mau tuntut-tuntutan di rumah tangga gara-gara begituan doang gitu. Yang laki juga sama. Yang bininya udah ngeberesin rumahnya, beresin banget. Tiap anaknya berantakin beresin. Pulang berantakan, jangan marah dulu, tanya. Kenapa rumah berantakan? Apalagi misal gitu, di rumah kita ada CCTV-nya gitu. Lihat. Kalau ini kaptennya juga mau bini, lihat. Oh benar ternyata bini udah ngepel, udah nyapu, apa segala macam. Lihat CCTV anaknya berantakin lagi. Ya sampai udah capek banget terakhir. Lagi nyusuin anaknya, nemenin, ternyata ketiduran dalam kondisi tempat berantakan yang tadinya pengen diberesin pas tidurin anaknya, tapi ketiduran. Wah bini lu pulang nih, masakan udah jadi, baju udah digosok, udah dijemur, udah dicuci, tinggal mainan doang nih. Langsung kita bilang, mas banget lo di rumah gue, lo ngapain aja sih kerjaannya dah? Nggak selesai. Kalau semuanya nggak selesai, kalian berarti emang nggak dicolek. Ini selesai semua, sisa satu. Dilihat dari buktinya memang ternyata dia udah ngerjain kecapean. Lu mau nuntut juga mau ngapain? Ya kalau kesalahannya dari dia nggak bergerak, tuntut deh. Masih tuntut, lo boleh deh ngomongnya gitu bang, berubah bang. Neng, berubah beda gitu. Ya ay berubah ay gitu, misal. Ya ay berubah ay gitu. Ya kalau enggak lu ngapain gitu. Lu kan udah awal-awal kehancuran dari rumah tangga itu adalah ketika seseorang menuntut hak dari pasangannya yang itu keseringan terjadinya bukan karena kesalahan yang dia mau gitu. Ya gula habis lu gimana sih? Tahu gue tiba-tiba ngopi gula kayak kosong. Emang gue masak gue tiap hari meriksain gula. Pagi ke dapur mereka seteleng gula gula habis mas, gue langsung beli gitu, nggak boleh salah dikit, lu gila apa ya, orang suruh ngurusin seisi rumah. Kalau gitu besok gini dah, tugas gue mohon maaf cuma hubungan badan bikin kopi doang. Nah gue jamin dah kok gula lu nggak bakal kehabisan. Nah, kalau masih ngurusin, gue nyuruh anak beresin rumah, beresin baju, masak, minuman lu semua, teh kopinya gue yang bikinin. 7 pekerjaan nggak boleh gue lalai satu pun gitu. Kan gila lu jadi laki lu gitu, gak masuk akal lu menjadi laki begini. Ini baru kita bilang patriarki yang begini gitu. Iya ya, yang ini baru bilang patriarki dah gitu. Gak ada kerjaan sama sekali laki nih, gak ada beresin rumah sama sekali, gak ada ini, semuanya bini pokoknya. Jadi gue nyari duit sebenarnya bini, gila lu namanya. Nah emang minta bantuin bang, apa namanya pegangin anaknya bikinin susu, saya lagi masak. Itu urusan bini tuh gitu. Kalau orang-orang Betawi biasanya gayanya begitu kan ya. Oh urusan perempuan, laki mah nggak nyolek anak. Oh gila. Seorang sahabat datang ke Nabi kan, dia punya anak 10. Kaget dia lihat ketika Nabi itu ngebonceng ngedukung gendong Sayyidina Husain gitu, diciumin. Apalagi kisah-kisah kita dengar beliau lagi sholat ditunggangin sama cucu-cucunya gitu. Ada satu sahabat ngomong, ya Rasulullah, inna li asyaratan minal aulad ma qabbaltu ahad. Ya Rasulullah, saya ini kalau masuk rumah sakat, semua yang di dalam diam. Sakat al-mutaharrik, wasamatul mutakallim. Yang bergerak diam, yang ngomong diam. Yang ngomong kalau saya masuk tuh diam semuanya. Dan saya punya cucu, punya anak 10, tapi saya cuma 1 pun. Dia justru menganggap bahwasanya kewibawaan seorang ayah itu dengan memperlihatkan buat orang takut gitu. Sampai Nabi berkatakan, awal qad naza'allahu min qulubika rahmah. Itu udah nggak punya kasih sayang sama anak-anak ente bagaimana? Ada yang baru ada yang man la yarham la yurham. Berarti nggak punya kasih sayang. Ya apalagi terutama pada keluarganya sendiri nggak disayang sama Allah. Ada kata begini kemarin, tapi sayangnya laki sama perempuan jangan sayang. Ternyata rumah tangga dipegang bininya.
sayang, iya ternyata semua yang bini minta harus bilang iya, ini bukan sayang nih. Beliau ngangkat ngutip perkataan Syekh Hasan Al-Basri, ma min rajulin asbaha wa yuti'u kullama tahwahu imra'atuh illa akaballahu fi wajhihi an-nar. Dulu kan kita cuma sering dengar beliau ngomong Habib Umar gitu kan, kalau laki cuma ngomong iya mulu ke bini termasuk neraka. Akhirnya beliau ngutip, ternyata ada nasnya dia di Syekh Hasan Al-Basri, dia bilang setiap laki-laki yang hidupnya selalu mengiyakan apa yang dimau sama perempuannya, nanti Allah masukin ke neraka mukanya duluan. Tapi beliau juga bilang gitu, ukur mana keperluan, mana kepentingan, mana yang sekedar seneng-senengan gitu. Harus bisa bedain gitu. Jangan pernah menzalimi bininya. Tapi juga jangan bilang alasan sayangnya membuat istrinya yang akhirnya yang memegang kendali di tengah rumah tangganya. Wa hadha wa in ta'addat az-zawjah binisbah li-zawjah al-jadidah huwa ta'abbir ridha'iha. Litakun zawjah syar'iyyah tatamatta' bil 'uquq az-zawjiyyah iwadan min an takuna khalila ghairu muhtaramah fil hayat al-ijtima'iyyah. Nah, sama yang jadi bini kedua pun harus ridha dia. Jadi kalau bapaknya mau nikahin nih, kalau khusus dalam masalah bini kedua kata beliau, istrinya ini harus ridho, istri yang kedua nih, anaknya ini yang mau dinikahin jadi bini kedua harus ridho dulu kalau posisinya sebagai istri kedua. Pak boleh dibohongin nikahin bapaknya nikahin. Kalau bapak kan kita pernah pelajarin kan nih, namanya nikahin anak, bapak sama kakek itu nggak perlu izin kan. Itu kalau istri pertama. Kalau sebagai istri kedua nggak boleh bapak sama kakek berkawinin anaknya sebagai istri kedua, nggak ada gitu. Lihat mata karena kenapa? Karena biar lebih syar'i dan lebih mengetahui haknya nantinya. Takutnya ketika dia nggak tahu, dia tahu-taunya lakinya yang nginep di rumah bini yang pertamanya, bini lama, jadi ngerasa ditinggalin gitu. Kasih tahu nih ewadon, daripada kamu nantinya menjadi seseorang yang menjalankan hubungan yang nggak halal, mendingan jadi istri kedua gitu. Wahiyya sahibatul haq fi hadzal ikhtiyar, dan dia punya hak untuk memilih apakah dia mau jadi istri kedua atau enggak. Nggak boleh abang yang maksa, kakeknya maksa, bapaknya maksa jadi anak perempuan, yang cucu perempuan yang mau jadi bini kedua enggak. Kalau jadi bini pertama silahkan. In qadha li nafsiha min ad-da'awa wa li zawjiha min al-khiyanah. Kenapa? Untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan dan untuk membatasi diri suaminya dari khianat. Jangan sampai dia berkhianat ke bini pertama yang setelah tiap malam nginep di sini, dan juga jangan sampai dia melukai hati istri keduanya karena nggak tahu dia harus berbagi hak dengan istri pertama. Wa inna man aha min dzalik fihi udwan salih ala haqqi fi zawjah syar'iyyah. Dan sebaliknya kata beliau, ketika ada keluarga yang melarang untuk perempuan menjadi istri kedua, ini sama aja dia memusuhi dengan jelas peraturan dalam syariat. Nah, si perempuan ini mau, anaknya tahu dia bakal jadi bini kedua dan mau gitu. Ketika ada yang mengkhidbati yang mau jadi bini kedua, dia mau, dia siap tanpa sedikit paksaan apapun. Tahu keluarganya nggak bisa nih. Udwan kata dia, bukan ini namanya menzalimi hak si perempuan tadi untuk merasakan hidup berumah tangga. Nggak usah dibentuk cari yang kalau perempuan emang mau sama dia udah. Ghairu anna ta'addud zawjat binisbah li zawjatil ula fal ghalib fihi annahu la yakun bi ridha'iha. Tapi kata beliau biasanya juga yang punya bini kedua yang mau tentram. Kalau tadi kan yang bini kedua kan dari sisi istrinya kan dia harus tahu biar apaan, biar dirinya ngerasa senang dan mendapatkan haknya. Tapi sama buat istri yang pertama juga kata beliau, adapun untuk istri yang pertama biasanya juga nggak bakal terjadi untuk terjadinya hal ini dengan penuh kenyamanan kecuali istri yang pertamanya tahu. Kalau nggak bakal jadi bohong terus. Ketika malam kedua, satu malam misalnya dibagi seminggu, apalagi kalau bagi seminggu kan berhasil banget kan ditinggalin kan. Seminggu di istri pertama, seminggu gimana? Mau dinas keluar kota, perusahaan itu gede juga, dinas kotanya tiap 2 minggu dinas keluar kota, seminggu lagi ini pulang bukan bawa duit malah habis duitnya. Kan dinas keluar kota kan bawa duit boleh minta nggak malah habis duitnya gitu. Karena harus ngasih istri yang keduanya nafkah, jajan, makan apa segala macam. Walizalika kana al-haq. Nah, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini cuma mazhab Ahmad bin Hanbal setahuannya yang boleh mempersyarat ketika akad nikah sesuatu yang memang
dirasa pantas diminta syaratnya oleh sang istri. Di antaranya apa? Ya agar si suami nggak boleh menikah lagi ketika dia masih hidup misalnya gitu, atau nggak boleh menikah lagi kecuali atas izinnya gitu. Itu di mana Ahmad bin Hanbal, tapi Imam Syafi'i nggak boleh, justru malah ada pernikahan yang ada syaratnya. Syarat diangkat ya. Oleh saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulana bin Fulan dengan syarat harus punya rumah sendiri, ya harus nggak boleh nikah lagi dan harus ngisi pengadil. Tapi kalau dia saling bersyarat di luar gitu, saya bakal terima pinangan kamu kalau kamu nggak nikah lagi, ya udah dia boleh. Tapi kalau terkejadian, ya nggak batal nikahnya, nggak rusak. Jangan berdosa kalau menipu istrinya. Wahada huwa islahi thalith fi mawdi'ati zawjat. Nah ini adalah poin ketiga yang diberikan Islam untuk mengatasi istri memiliki istri lebih dari satu. Yang pertama, ini dibatasin nggak boleh lebih dari 4. Yang kedua, ini dibatasi dengan apa? Dengan syarat bahwa si laki-laki jangan cuma pengen punya istri doang, tapi nggak tahu adilnya, nggak tahu syaratnya. Yang ketiga tadi, perempuan yang pertama pun dan yang kedua dia punya hak ya untuk menerima sebagai istri kedua, atau yang pertama punya hak juga ya untuk memberikan syarat ketika dia nikah, mau dinikahkan atau boleh dinikahin. Gimana bahasanya? Apakah suami boleh nikah lagi apa enggak selama masih ada hubungan pernikahan dengan yang pertama? Laqad aqdama al-Islam fi dzalika ala tahdidi kama nara mura'yan fi dzalika maslahatul mujtama'. Dan ini menjadi solusi yang ditawarkan oleh Islam ya untuk memperbaiki masyarakat dari perzinahan. Ya kalau perjudian beda lagi, dan perzinahan dulu nih. Yang dari perzinahan, ya solusi dari Islam mengatasi permasalahan masyarakat ini. Min zaujin wa zaujat wa aulad, dari sisi masalah seorang suami, istri ataupun anak-anak. Liya'ishu jami'an fi hududi syar'i zawjiyah wa huquqiha. Kenapa? Biar mereka semua bisa hidup dalam lingkup tatanan syariat dalam rumah tangga. Ya, dan mencegah mereka dari berbuat sesuatu yang salah. Dari berbuat mencegah mereka berbuat sesuatu yang nggak syariat yang akhirnya melukai satu sama lain. Makanya sebenarnya kalau kita bilang orang nikah lagi udah pasti berantakan lah, Muhammad paling nggak terima dengan begini. Ya bukan sebagai pelaku, bukan gitu. Satu, kayaknya kalau ada orang nolak istri 4 itu, apalagi bilang jangan sesuatu yang jelek gitu, ada langsung emosi gitu. Kenapa? Yang ingat pertama guru-guruannya. Yang ingat pertama guru-guruannya gitu. Ya, mereka orang-orang yang suci, yang nggak punya niat buat semata-mata cuma karena nafsu, dan terlihat sampai sekarang akur-akur aja bininya gitu. Di masyarakat ya, di dalam nggak perlu kita korek, nggak perlu kita bilang, itu kan di masyarakat kelihatannya akur, belum tahu di rumah, ya emang ngapain? Lu juga di rumah belum tentu akur sama laki lu. Gak usah ngomongin yang istri dua, yang istrinya satu juga di rumah belum tentu akur. Di luar aja peluk-pelukan, cium tangan, cium pala. Di rumah paling banting pala, banting tangan, bisa disemek, lu dipiting langsung. Di luar nih salaman, nganterin di situ, cium palanya lu mulai. Jangan lu depan orang, depan rumah ya coba. Bukan dicium kayak mulu, dicium kayak raket ya, bisa dicium kayak raket, botak nyampe bunyi lagi, botak aja dah. Ini depan orang semua bisa memperlihatkan keindahan, tapi di luar, di dalam ada yang tahu. Makanya yang berlebih ini satu aja kita nggak mau cari tahu, gimana dia kehidupan istrinya di dalam gitu. Maksudnya akur enggaknya selama dia ngasih lihat kita akur-akur aja kelihatan banget. Makanya lu bilang kan, nanti kalau ada berhadapan sama orang lain, bawa pasangan, bilangin pasangan ente dan ente juga gitu. Jangan kalau ada sesuatu yang salah, pengen langsung marahnya orang lihat banget. Kan batas wajarnya aja. Tuh kelihatan misalnya auratnya nggak jaga nih sekarang macam, kasih lihat marahnya ente, jangan kasih nggak marah, salah juga. Misalnya dia sepupunya, bercanda lebaran, peluk-pelukan, rangkul-rangkulan gitu, kasih lihat marahnya. Nggak suka nih gitu. Jangan kasih lihat mukanya, jangan. Jangan kasih, nggak apa-apa lebaran, besok lagi gitu gitu. Tapi jangan juga, saya lupa sekarang, jangan, ntar jelekin dia sama orang lain, jelekin dia di hadapan orang. Tapi kasih lihat yang satu, kok dia nyingkat sob. Nih kalau ada salah satu yang bilang sering-sering perhatiin mukanya. Kalau di luar sering-sering perhatiin mukanya. Kalau dia nggak nyingkat berarti dia nggak suka tuh dulu. Jadi dia nggak suka tuh, nggak suka tahu berarti udah. Nah di rumah baru kita bahas. Gitu. Sampai kamar langsung lemparin sarung tinju,
Kayak tadi enak-enak belum kan mau mas boleh sih kan cepat kita gitu. Yang menang boleh lagi dah gitu enggak menang. Jangan kasihan perempuannya ntar yang ngebilek sama orang. Kalau di rumah orang nggak tahu terserah. Ya ini kadang-kadang kalau apa namanya kelepasan di rumah gitu, nutup pintu terlalu kencang aja nanti takut orang mikir macam-macam. Ya apalagi kayak sengaja gitu di tengah masyarakat, yang dibanting bukan pintu kamar lagi, pintu rumah depan gitu. Luar juga muka kesel ngapain. Lo kalau bisa pukul-pukulan dulu ya. Di dalam pukul-pukulan nih, pukul-pukulan sampai pintu depan tidak ada sayang gitu nggak apa-apa. Yang penting orang lihat tuh mesra banget, malu sini biru deh gitu ya. Ini mesra-mesra nih, yang penting sini biru apa-apa dah. Yang penting kalau orang lihat ada sayang dah. Jangan. Ada orangnya nggak. Ya makanya tadi dibilang kan, tapi ini dia Islam apa namanya paling gitu kalau langsung mengklaim gitu seakan-akan dia punya data 100% yang nikah lebih dari 1 pengkhianat, tukang selingkuh, high persen gagal pasti rumah tangganya. Nggak ada begini. Tuh. Nah, kita punya bukti guru-guru kita. Itu kan ulama berarti. Nah ini dia yang salah berarti caranya, bukan nikah yang poligami lebih dari 1 yang salah caranya. Itu bukti para ulama yang ngerti caranya dan para perempuan yang ngerti menghadapinya perasaan bisa-bisa aja. Kita yang enggak berarti bukan karena syariatnya yang salah, bukan berarti poligami mutlak salah, kita yang menjalaninya salah. Itu dia gitu, bukan salah enggak. Kan tadi kita bilang sekarang yang bininya 1 berapa banyak. Kalau ada orang bilang, apalagi dengan PD-nya gitu dibilang depan orang lain, gue sih nggak bakal nikah lagi dah. Dia bini atau juga habis apalagi segala macam. Gue heran sama orang nikah lagi. Dulu kan yang kita bilang. Ya sekarang berapa orang yang nggak punya bini cuma 1 nggak selingkuh, dan berapa orang yang punya bini 1 diselingkuh? Sama-sama banyak kan? Ya makanya nggak bisa kita pukul rata. Aja bisa, nggak 1 awet-awet aja gitu, nggak boleh. Buka data yang lain kalau mau. Gitu. Nggak ada niat buat ngejelekin orang-orang yang juga maksudnya punya bini 1 terus selingkuh, bukan. Tapi ini gue mulai gara-gara ucapan lu sendiri tadi. Lu bilang yang punya bini 1 tuh banyak tuh bisa yang nggak selingkuh, ya bukan juga. Banyak yang punya bini 1 selingkuh, udah gitu. Jadi itu solusi dari Islam. Hanya habis nih ngomongin masalah pernikahan. Kita tinggal masalah talak, masalah haid, masalah penyusuan air susu. Ini hukum-hukumnya. Ya, terus juga apa namanya? Pikiran-pikiran perempuan yang suka melayang. Al-awham al-makhfiyah bahasa beliau keren. Ya pikiran-pikiran fata morgana yang sering apa namanya menimpa wanita, khususnya masalah rezeki, ketakutan punya anak dan lain-lain gitu. Nah, ada di sini. Dia disebutkan langsung al-awham al-makhfiyah. Tentang pelarangan nikah mut'ah, nikah kontrak apa segala macam. Insya Allah itu doang tuh babnya itu. Ntar saya habis itu insya Allah kita mulai lagi dari yang pertama. Yang mudah-mudahan sih pas Desember nih, Juli, Agustus kan berarti minggu depan kan. Agustus, September, Oktober. Ini November itu bulan dari kayaknya sekitar ini ada tuh Al-Baitus Said dan rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Aja lagi. Ngomong udah aja. Ya Al-Bait. Kalau nggak salah judul kitabnya Al-Baitus Said. Apa namanya? Gimana belum ketemu kitab aslinya, baru PDF doang. Nggak nemu ntar paling di apa namanya? Dicetak paling. Nah, kalau dibaca dari PDF suka hilang batasannya soalnya. Tapi bagus kitab itu. Ini pernah sempat mau buka tuh. Ya di malam minggu sempat membuka itu, tapi dari bagian rumah tangganya doang, di bagian tengah, bagian awal doang. Semua hukum-hukumnya dijelasin, jadi dari pernikahan lagi, ya sampai di situ. Sama di sini nyebutin juga tuh gitu, permintaan mahar yang tinggi apa segala macam. Kita ulang sekali lagi lah. Ya kitab itu khatam. Nah bubar pengajian berarti tidak ada. Bubar langsung bubar. Ya ganti kita gitu. Apa namanya kita ini aja langsung kita party mau party di sini. Iya, biasanya dah tiap hari jadi renta nyari satu lagi lah biar layarnya 2 renta nah. Tapi nggak seneng banget nih. Allah ya sekali lagi aneh bilang ke sini, aneh jangan sampai
Mas Wisnu misalnya gitu, tentang tuanku Bading, Paduka Bading gitu, kacang nih Zidan Valene gitu. Jangan ada yang sok-sokan gitu. Ketika kita ngomong bininya, gua kalau nikah lagi juga halang, itu terlalu nyakitin istri juga. Ya terlalu nyakitin. Kalau mau bentak-bentak marah-marah itu dengan ngucapin gini segala macam, kalau gua mau nikah lagi halang, memang lu mau larang, jangan. Kok gitu Inggris mungkin ada sama tuh berantem sih nggak ada. Emang iwan mungkinnya gitu kayak dosen lagi nilai muridnya apa namanya presentasi gitu. Ini ngerasa sampai itu lah gara-gara masalah kok doang tadi nih nggak sempat gara tuh nih. Apa namanya nggak pas itu buat bercanda-bercandaan gitu. Kalau mau ngelakuin jelasin alasan lo apa segala macam. Cuma kalau nakutin bercanda doang ke bini soal nanya kalau aku nikah lagi nggak. Kalau aku mau bercanda doang nggak ada. Mending harus kalian beneran bikin nangis biar dia tahu pengertian. Kalau cuma buat nakutin doang pengen tahu tanggapannya aja gitu. Jadi video kayak orang-orang sekarang semua buat sosmed doang segala macam gitu, ditaruh handphone di pojokan. Nanya bininya ke aku nikah ilah. Nah, kayak nanya kan gitu dong bini jawabnya. Kira-kira kalau aku nikah lagi kamu setuju nggak? Kayak nanya kan gitu doang jawabannya. Buain golok yang baru beli gopek kemarin ini. Aisyah. Saya tahu bininya nonton ini gitu nih. Saya bini tiap malam saya ngawasin. Apa tuh? Tadi Nabi dia bilang, Nabi lahu quwwah wa tatawaf an rijalil anil akhar. Yani nasil adiyin. Nabi itu punya kekuatan sendiri yang melebihi kekuatan dibanding kita orang-orang awam. Ya kita bilang kan Sayyidina Ali nih yang kita yakin banget nggak mungkin kekuatan Nabi di bawah Sayyidina Ali. Ya pada pintu yang beratnya ratusan kilogram diangkat ditenteng pakai tangan satu. Bukan kekuatan biasa, berarti fisiknya fisik Masya Allah nih gitu. Bukan kayak gitu yang bini satu aja udah capek ngurus ini, enggak. Nabi beda sendiri, khusus kekuatan sendiri. Siapa di antara kita yang bisa puasa 2-3 hari? Bukan puasa 2-3 hari, Senin puasa, Rabu puasa. Bukan, Senin, sahurnya Senin, bukannya Rabu. Nabi karena iwas karena tuh Nabi itu sebagian harinya juga siap puasanya nyambung Senin, Selasa, Rabu, nyaurnya Senin, bukanya Rabu. Kalau bisa begitu silahkan dah. Buka Senin, buka maghrib aja udah capek banget, tidur doang kerjaan lo, bilang enggak serem dulu gitu. Nabi boleh 8 tuh, Nabi kan dia 8 itu udah ada dan dibilang tuh ada 10 khususnya buat Nabi kan. Ya ada beberapa kekhususan yang ayat itu memang turun cuma buat Nabi doang, kebolehan itu cuma turun buat Nabi doang udah. Gitu. Berarti Nabi nggak taat Quran dong, lebih aja. Betul, Quran keluar peraturannya itu melalui lisan Nabi, wahyu dari Allah. Masa Nabi nggak taat peraturan? Berarti emang ada khusus sendiri. Wah gitu dong, harusnya Nabi juga 4 juga. Quran aja Nabi 4 juga. Di Quran aja bilangnya cuma 4, masa Nabi 9, 11 nggak ada namanya. Oke, tahajud wajib tuh buat Nabi. Lo besok wajib tahajud deh. Kalau nggak tahajud tiap hari dosa lo itu. Ya enggak dong, nggak tahajud sunnah. Itu kan buat Nabi doang wajib ya. Embel. Ngirinya masalah gituan doang. Ngirinya sama Nabi lagi nih. Kalau ngirim Ustaz sekali, ngirinya sama Nabi yang nanggung-nanggung. Lancang, girang lancang. Jangan bini nonton, pulang bang, sekarang pulang. Bahasanya kurang bagus tuh. Komen aja kamu. Tadi gimana? Ada masukan dari ahli. Iya, masukan dari pakar ini. Ya kalau pakar udah bilang bagus, tenang jadi ngajarin kan. Jadi mau dari pakar dulu kan jelasin, pakar udah kan kayak sidang skripsi jadi lulus tanpa revisi jadi kan. Sidang skripsi lulus tanpa revisi kalau gini jadi kan. Udah siap. Terakhir apa namanya? Belum. Ini terakhir sebelumnya besok apa namanya? Katanya. Tapi benar dong ngeluarin jadwalnya kan. Ya saya saling di
MR tuh. Ya. Yuk ngaji bareng-bareng deh. 8:30 jam 9 itu jalan. Guru tenang aja. Ada punya kontrak kan? Guru udah dibilangin. Aneh masalah pasti. Enggak, dia enggak masalah. Enggak ada kabar ada kabar cuma KMR doang, enggak ada kabar masalah. Ada masalah tidak dikabarin paling. Enggak ada. Ini terlalu ramai buat dia masalah. Tempatnya sempit. Yang bakal ngerepotin nanti orang pada salaman dekat foto apa segala macam. Karena nggak ada pintu lain yang kalau mau sholat kan. Ada buat kabur. Masa mau lewat kolam renang. Biar orang nggak salaman dong lihat kolam renang.